Sebelumnya kita membahas tentang 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu. Dan ketika menjelaskan 2 penunggang kuda yang pertama, Kita mengatakan penunggang pertama menunggang kuda putih. memegang busur di tangannya, memakai mahkota di kepalanya. Setelah ia menerima kuasa pinyu, ia keluar untuk berperang, menang, dan akan terus menang. Saat itu kita berkata itu adalah saudara Sibo. Ia memegang busur. Menunggang kuda putih itu. Lalu penunggang kuda kedua juga adalah saudara Sibo, yang menunggang kuda merah, dan menerima sebuah pedang besar. Dialah yang menyebabkan peperangan di segala zaman dan bangsa. Memegang busur. Sedangkan penunggang kuda ini memegang pedang. Yang memegang pedang itu juga saudara Sibo. Lalu tentang hal ini, dalam kitab Kejadian, kita menemukan bahwa yang memegang busur dan yang memegang pedang ini sebenarnya adalah pribadi yang sama. Dalam Kejadian pasal 48, Yakub sudah hampir meninggal. Maka Yusuf membawa kedua anaknya untuk menemui Yakub, menemui Israel. Lalu ketika Israel memberkati kedua anak Yusuf, di asyik ia berkata demikian, "Aku akan segera mati. Tetapi Allah pasti akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke tanah nenek moyangmu. Sekarang aku akan memberikan kepadamu sebidang tanah yang kurebut dari tangan orang Amori dengan pedang dan panahku, supaya engkau mendapat bagian lebih dari saudara-saudaramu yang lain." Di sini dikatakan, "Aku akan memberikan kepadamu tanah yang kurebut dari tangan orang Amori dengan pedang dan panahku." Padahal sesungguhnya, Yakub tidak pernah memegang busur, dan juga tidak pernah memakai pedang untuk merebut tanah itu. Tetapi ketika ia hampir mati, ia berkata, "Aku memakai panah dan pedang." Lalu kita melihat dalam kitab Wahyu, penunggang pertama memakai busur. Penunggang kedua memakai pedang. Kedua penunggang kuda ini, saudara Sibo mengatakan adalah Israel Perjanjian Baru. Apakah itu sungguh-sungguh demikian? Lalu Yakub dalam Perjanjian Lama, yaitu Israel, juga berkata bahwa ia memegang busur dan pedang. Dapat dilihat bahwa ketika saudara Sibo masih kecil juga sangat ajaib. Ia sangat suka memakai busur, memakai bambu, jenis yang di desa disebut bambu emas, yaitu hanya sebesar ibu jari. Kemudian dibengkokkan, lalu diikat tali di kedua ujungnya, lalu dibengkokkan menjadi seperti busur untuk memanah. Suka bermain busur, dan juga suka memakai pisau yang diasah seperti pedang. Ia juga merasa heran, mengapa suka bermain busur dan juga suka bermain pedang. Ternyata itu berkaitan dengan dua penunggang kuda dalam Perjanjian Baru. Lalu kita berkata, keempat penunggang kuda ini, Keempat penunggang kuda ini semuanya berperang. baik berperang melawan roh-roh jahat di sorga, maupun berperang melawan orang-orang di bumi yang milik setan. Mereka tidak takut apapun. Maka dengan demikian, Bapa di surga berbicara kepada saudara Sibo demikian. Saat itu ia belum mengungkapkan siapa dua saudara itu. Saat itu Roh Kudus berkata demikian. Saudara Sibo dan dua saudara yang mulia itu, dalam roh mereka hanya mendengarkan Roh Kudus, tidak mendengarkan suara lain. Dan dikatakan lagi, terutama saudara Sibo, dalam roh ia hanya memusatkan diri pada perkara Roh Kudus. Kelak pasti akan menggenapkan perkara besar. Artinya, Di dalam roh hanya bol, hanya mengizinkan Roh Kudus. hanya mengizinkan roh Bapa dan roh Tuhan masuk, sedangkan berbagai suara ketakutan, berbagai suara ketidakpercayaan, tidak boleh dibiarkan masuk ke dalam roh saudara Sibo. Dengan demikian, Perkara yang akan digenapkan saudara Sibo adalah besar. Ternyata yang kita sebut sebagai kesatria, penunggang kuda, membunuh berjuta-juta orang. disebut sebagai kesatria, sedangkan 24 tua-tua yang surgawi, karena mereka adalah raja. Mereka juga memakai mahkota, berarti mereka juga telah membunuh banyak orang jahat. Kalau tidak, mereka tidak bisa memakai mahkota. Anak-anak Bapa di surga pun demikian. Karena itu hari ini saudara Sibo berkata, harus kuat dan berani. Karena Tuhan sudah berkata kepada saudara Heber, Tuhan Yesus Kristus akan meruntuhkan pemerintahan iblis. By Allah kemuliaan dikembalikan kepada Bapa, datanglah Tuhan. Amin.